JDV, senang sekali akhirnya setelah minggu lalu ditemani dengan Bapak Saga Ikra Negara. Minggu ini kembali saya Nir Rahmana yang akan membawakan inspirasi dari tokoh-tokoh yang luar biasa di Jogja ini. Salah satunya hari ini kita sudah kedatangan Mas Tano Nazwagi. Ya, Nazwagi. Nazwagi. Ya. Oke. Twitternya @tanonaz. G. Itu Tasmania Devil gitu bukan? Iya. Biar alay itu biar laku. Oke. Azas alay. Mas Tano ini adalah seorang, bisa saya bilang, pengusaha. Ya, boleh. Entrepreneur gitu ya. Ya. Pembantu entrepreneur. Pembantu entrepreneur. Yang menjalankan beberapa bisnisnya, ada yang berhubungan di bidang gadget ya, kalau nggak salah. Alhamdulillah Ada yang gadget untuk di bidang gadget, terus sama ini Mbak Bia ini. Mbak Pia. Untuk sahabat JDV yang belum tahu Mbak Pia seperti apa, ini saya bawakan sebuah sekotak Mbak Pia yang kalau mau bisa langsung mention. Inilah uniknya Mbak Pia. Tadinya Mbak Pia ini kan makanan tradisional ya Mas ya. Yang bisa ditemukan di daerah Patok gitu. Biasanya di Patok. Patok ya. Dan kadang-kadang orang bakpia Patok itu dikiranya jenis bakpia, padahal itu daerah lahirnya bakpia di Yogyakarta. Jadi itu bukan nama bakpia yang biasa kita bawa, itu bukan bakpia Patok, tapi bakpia yang dibeli di Jalan Patok. Nah, bakpia ini muncul sebagai bakpia modern. Insya Allah ya. Insya Allah iya. Karena bentuknya itu tidak seperti bakpia pada umumnya yang seperti itu saja. Ya, lonjong biasanya bunder, kepeng, pipih gitu ya. Kayak gitu. Kalau di bakpia kita ada signature-nya itu yang khas di tempat kita adalah bakpia blasteran. Oke. Gitu, untuk apa ya? Percuma kita ngobrol tentang sesuatu yang beda gitu, tapi kalau produknya nggak ada yang beda, percuma, maka kita buat bakpia blasteran gitu. Kenapa disebut blasteran? Dia ada londonya atau? Zaman dulu itu dikatakannya waktu pertama lahir itu namanya pia gitu. Iya. Padahal pia itu kalau kita cari translate-nya itu bahasa Cina, itu artinya kue. Itu pastry. Nah, itu kurang spesifik akhirnya dan kurang berkarakter kelihatannya, jadi terus dan di dalamnya kalau teman-teman lihat bakpia blasteran itu ada dua rasa gitu. Ya udah kita namain bakpia blasteran aja. Ada kacang hijau pasti yang menyelimuti, kemudian di tengahnya ada filling yang di situ ada coklat, pisang keju, cappuccino, ada blueberry cheese dan lain-lain, dan kedepannya akan terus bertambah. Wow. Kalau biasanya kan isinya cuma kalau nggak kumbu, coklat atau kumbu hitam biasanya atau susu gitu ya, susu, atau keju biasanya. Nah, kalau ini ada cheese, ada blueberry cheese, ada cappuccino. Luar biasa. Jadi ada inovasi yang akhirnya dimunculkan dari bakpia yang biasanya begitu-begitu aja jadi seperti ini. Ya. Inovasi itu juga kita spiritnya menyasarnya pada anak muda Jogja. Anak muda Jogja, kenapa kita pengen anak-anak muda Jogja ini kan orangnya banyak potensial menjadi pemimpin lah ke depannya. Itu karena banyak kampus, banyak tempat ya menyukseskan kata-kata Jogja itu kota pelajar. Maka kita mau percayainya dan kita investasinya ke sana. Investasinya kita menginginkan ketika mereka jadi pemimpin, bakpia ini akan dibas, dibawa ya. Orang digital bilang itu akan dibas sama pemimpin, dan biasanya pemimpin itu akan apa yang dikatakan pemimpin itu diikutin sama pengikutnya. Oke. Dan ketika sudah punya power, bisa membawa bakpia ini lebih banyak lagi yang lebih luas, karena kalau kita engage orang-orang tua misalnya yang udah lama kayak gitu, itu udah banyak orang tua itu udah otomatis datang ke bakpia karena sesuatu yang pelangganan gitu.
tapi anak muda yang sekarang mungkin miris kalau saya lihat di Jogja ini nongkrongnya makanannya begitu-begitu aja gitu, yang snack-snack yang seperti itulah gitu, yang kurang nilai lokalnya kurang ada gitu. Jadi yang kita juga bakpia ini bisa jadi cemilan di pinggir jalan, dimanapun itu cemilannya bakpia gitu. Nggak hanya jadi oleh-oleh, jadi bakpia juga pengennya bukan sebagai oleh-oleh, jadi ini adalah cemilan. Bakpia sebagai cemilan, bukan hanya sekedar oleh-oleh. Dan bakpia ini bisa didapatkan di Jogja, ada berapa outlet sekarang, Mas? Sekarang ada 7 outlet. Dan tersebar di berbagai daerah ya? 7 outlet, tapi jangan takut untuk yang ke Jogja. Sekarang Jogja kan isunya bukan isu, dan itu realistis dan sangat faktual bahwa Jogja itu sekarang macet. Karena Jogja itu seperti Jakarta sekarang, itu benar. Gara-gara seperti itu, maka kita sekarang memudahkan teman-teman yang mau beli itu tinggal delivery service saja. Delivery service gitu. Bisa pakai chatting lewat WhatsApp, lewat BBM, lewat SMS bisa, terus kemudian atau lewat call gitu. Call atau SMS-nya atau WhatsApp-nya bisa di 0274 70.068 704 kali 68 gitu, atau BBM. Atau disingkat 70.068 ya, 70.068. Nah, ini yang menarik. Ketika jualan bakpia biasanya kita harus datang ke store-nya, bahkan ke pabriknya gitu kan biasanya, sambil nyobain yang masih hangat. Nah, kalau sekarang sahabat JDV bisa merasakan pembelian bakpia yang menggunakan digital, telepon, email, Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, BBM, Line, bakpia dan BBM juga. Coba mungkin cari di Messenger atau di sosial media, coba cari bakpia. Nah, coba berbicara di situ dan kita akan mendeliver produknya ke tempat Anda. Wow. Jadi tadinya yang hanya seperti itu saja bisa dikemas sedemikian rupa menjadi cemilan yang bisa dinikmati setiap hari. Nggak hanya oleh-oleh, karena kalau misalnya oleh-oleh ya kita membeli hanya untuk mengoleh-olehi, akhirnya mengkonsumsinya nggak di Jogja, padahal bakpia itu lekat dengan Jogja. Ya miris saja gitu, ironis, karena kita nggak pernah lihat orang ngemil bakpia di pinggir jalan di Jogja ini. Bener juga ya, kita malah lebih sering kalau keripik pedas. Keripik pedas dari mana? Gitu. Atau roti kempit isi daging dari mana? Iya. Benar. Kenapa kita tidak boleh untuk mencintai budaya lokal, budaya Indonesia? Itu tapi akulturasi juga sih, Mas. Akulturasi sebenarnya dari Cina. Tapi Jogja ini sudah cukup khas. Ya. Nah, bakpia ini juga memanfaatkan berbagai kreativitas digital. Ada websitenya di bakpia.com. Ya, benar. Dan sering bikin iklan. Ya, kita model komunikasinya adalah lebih ke mencari komunikasi yang kita memilih media yang paling dekat sama teman-teman. Gitu. Target kita adalah anak-anak muda Jogja. Terus juga kita sosial media kita sangat aktif, terus juga kita mensupport acara-acara anak-anak muda di Jogja, itu acara band-bandan, acara kompetisi yang berbau akademis kayak gitu, itu kita juga ikut mensupport kayak gitu. Wow. Dan beberapa iklan dari bakpia juga memenangkan berbagai penghargaan. Iya, alhamdulillah. Jadi kemarin itu bukan iklan digital, itu iklannya tradisional, itu hitungannya karena billboard itu di salah satu spot penting di Jogja, di Tugu. Ya dengan seperti itu, dengan harga yang alhamdulillah murah gitu. Tanpa ada fotografi, tanpa ada bla bla bla, ya kita ya emang low budget benar-benar, tapi dengan high impact. Dan juga tips sih buat teman-teman di sini, kalau bikin makanan nggak usah jangan terlalu misalnya bikin makanan itu harus menang lomba buat makanan, nggak mesti gitu.
gimana caranya, yang penting kita kan ngejar popularitas. Kita coba aja jadi menang di lain tempat tapi dengan mengusung nama produk kita gitu. Misalnya kayak kita kemarin kita coba ikutin di Dinastika Award gitu, sebuah festival iklan bergengsi di Jogja bahkan di Indonesia gitu, kita masukkan di sana dan alhamdulillah menang. Dan dari situ kan kita makin terkenal karena Dinastika punya media juga gitu. Ya akhirnya nilai busnya itu lumayan. Jadi strateginya cukup menarik juga bahwa tidak harus kalau makanan ya cuma ikut lomba makanan, bisa dikembangkan sampai ke iklannya, sampai ke pemasaran digitalnya dan lain-lainnya. Iya. Oke. Takut sayang nggak sih Mas? Karena kan pemain bakpia di Jogja ini banyak. Zaman sekarang kelihatannya kalau ngomongin masalah kompetitor itu terlalu, kalau Jogja bilang saru gitu ya. Oh iya. Karena setiap orang sekarang punya kesukaan yang beda-beda. Saya sama Mas Andin mungkin seumuran, atau gini aja, teman kita bermain satu game misalnya ada orang 5, itu pasti mungkin kesukaan musiknya kadang-kadang beda gitu. Terus makanannya juga kesukaannya udah beda gitu. Cari jodohnya juga berbeda gitu. Terus tempat tidurnya kemungkinan kesukaannya juga beda-beda gitu. Jadi kayaknya untuk saat ini untuk ngomongin masalah saingan itu agak sulit, tapi kita melihatnya ada beberapa bakpia yang agak ya itu bagus gitu, karena ada beberapa merek yang menurut kita ini bisa menjadi teladan gitu. Kita mengambil, kita nggak melihatnya oh itu kita harus saingi, kita bunuh dan sebagainya, enggak, tapi kita serap yang positifnya aja, terus kita aplikasikan ke dalam brand kita, dan kita bermainnya bersanding gitu. Jadi kita sebagai pelengkapnya mereka, karena karena kan orang itu beda-beda tadi ya gitu. Jadi kalau mungkin nanti tiba-tiba bosen gitu, karena konsumen di Indonesia itu nggak ada yang setia gitu. Bukan hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia nggak ada yang setia sekarang gitu. Ketika ada sesuatu yang baru pengen nyicip gitu. Dan kalau misalnya berulang kali itu pengen sesuatu yang ya pengen diselingin yang baru. Nah kita ada di situ gitu aja. Bukan berkompetisi tapi saling melengkapi ya, gitu ya. Karena setiap produk pasti akan punya perannya masing-masing. Nah kalau sekarang bakpia ini punya banyak juga produk ya. Ada bakpia single yang itu berarti rasanya satu aja gitu ya. Ya rasanya satu aja. Itu bakpia yang seperti pada umumnya bentuknya. Ada juga bakpia blasteran seperti yang kita bahas tadi. Di bakpia blasteran ada 2 rasa di dalamnya. 2 rasa. Dan yang menarik sahabat JDV ada bakpia janggut naga. Ya, bakpia janggut naga ini menegaskan apa yang dikatakan Wikipedia tentang bakpia, bahwa isinya adalah daging. Gitu. Aslinya itu daging. Isinya daging, karena dalam cara etimologis bahasa Cina katanya Wikipedia lagi itu bak itu artinya daging dan merujuknya pada babi. Terus kemudian pia itu adalah kue. Gitu. Jadi kita mereminding, tapi kita nggak pakai daging babi, kita pakainya abon sapi. Abon sapi. Karena itu daging juga sebenarnya. Daging yang disuir kecil-kecil. Betul. Nah, menurut Mas Anu apa itu nggak mengagetkan pasar bahwa biasanya bakpia pasti akan manis dan bakpia abon sapi ini asin? Abon cenderung ada manisnya, karena ketika ya? membuat abon itu ada gula dan bahkan gula Jawa kan ke dalam situ. Jadi manisnya tetap ada, terus daging karena Jogja sekali, Jogja itu yang manis-manis kayak gitu, kayak Mas Andi ini manis. Jadi ya kita ini Jogja ini manis, dan daging yang manis tapi juga ada agak-agak pedesnya dikit juga. Dan ada juga yang kepiak. Ya, ampiang. Ampiang itu dulu kebanyakan sampai sekarang itu gula kacang gitu. Itu biasanya pakai gula Jawa, pakai jahe dengan kacang yang biasanya utuh gitu. Hampir kayak peyek gitu tapi kecil. Tapi kalau kita oven agar garing sekali gitu, dan untuk agar bisa tahan lama. Terus di situ ada rasa coklat, ada rasa jahe sebenarnya ini sama pedas manis kayak gitu.
Nah, banyak produk itu dipasarkan dengan pemasaran yang kreatif. Kalau menurut Mas Tano, seberapa jauh sih pengaruhnya antara pemasaran kreatif ini dan ini omset gitu? Maksudnya apakah itu berpengaruh banget atau itu menunjang saja atau itu jadi yang utama atau seperti apa? Pemasaran kreatif itu penting kalau menurut saya, karena khususnya untuk anak muda. Kenapa menyasar anak muda? Karena anak muda itu daya untuk men-share atau viralnya itu sangat kuat. Karena mereka ini adalah orang-orang yang gumunan kalau dalam bahasa Jawa gitu. Apa-apa di-share karena mereka pengen popularitas gitu. Jadi dan anak muda itu melihat sesuatu yang kreatif, sesuatu yang baru. Ketika ada sesuatu yang baru, mereka akan men-share ke teman-temannya kayak gitu, dan mereka pengen menjadi yang nomor satu mengerti tentang sesuatu gitu. Dan Mbak Pia melakukannya di sosial media, misalnya kita nggak ngobrolin tentang produk kita terus gitu, tapi kita memposisikan sebagai teman mereka, kita menyapa mereka, bahkan melucu di situ gitu. Karena kita pengen di viralkan tadi, maksudnya di share ke yang lainnya. Dan itu cocok ya untuk industri kuliner dan pasar anak muda memanfaatkan media kreatif digital itu pas. Ya, gitu. Ya sekarang mas advertising dengan digital itu kayaknya kalau dalam kita Islam itu wajib ain, fardu. Gitu. Sudah memang seperti itu harusnya. Karena ya. Kalau misalnya kita berikan di koran, di billboard gitu tuh nggak bisa pindah-pindah, nggak bisa dibagikan secara cepat gitu. Misalnya kita prakteknya aja ya, kalau misalnya kita iklan di billboard, itu orang di jalanan sekarang udah nggak konsen kanan kiri gitu, karena saingannya juga udah banyak. Dan kalau mau di-share harus difoto dulu ya, kalau punya handphone yang bisa motret, kalau enggak kan bingung juga gitu. Terus kalau koran juga begitu, koran hanya sekarang misalnya koran, majalah gitu, digitalnya juga banyak gitu. Ada curhat dari beberapa media juga mengatakan ada penurunan pembelian koran secara hard copy kayak gitu. Jadi kayaknya kalau masih melakukan itu ya kemungkinan segmen kalian kalau misalnya mau nggak mau ya apa silahkan. Gitu. Nice, menyenangkan sekali obrolan kita untuk hari ini bersama Mas Tano yang membuktikan bahwa sesuatu yang tradisional juga bisa dikemas dengan kreatif, dipadu dengan pemanfaatan media digital yang baik, dan akhirnya menjadi sebuah kombinasi yang tepat untuk menjual sebuah produk ini. Saya jadi lapar untuk menikmati bakpia. Bakpia jangkut tangga bisa pakai nasi mungkin. Bahkan bakpia pakai nasi. Karena ada abonnya gitu. Kalau nggak bisa beli abon, kita beli bakpia aja. Nah, untuk sahabat JTV yang mau menikmati bakpia juga, selesai dari sini, selesai dari menonton video ini, mungkin juga bisa dari line-line yang kita sebutkan tadi, telepon 70.068, email bakpia@jogja.com, Twitter bakpia, Facebook bakpia Jogja, line bakpia, terus WhatsApp di nomor yang sama. Ya, mungkin kalau line-nya mungkin belum beroperasi gitu. Kalau misalnya pemesanan itu lebih ke WhatsApp, WhatsApp call atau SMS, itu di 0274 70.068, atau BBM kita juga ada di situ, coba dicek aja di Twitternya atau di web bakpia.com gitu. Terus juga untuk teman-teman yang mau mengadakan acara-acara kreatif itu silahkan datang ke kantor kami, mengajukan proposal atau apapun itu. Kita akan menyeleksi, kita akan mensupport teman-teman di sini karena kita punya spirit kan lebih dari yang asli. Jadi kita emang pengen mewujud, pengen anak-anak muda di sini tuh kita support agar kreatif ya lebih dari yang asli. Yang asli gimana? Karena kita sebenarnya itu kata yang agak-agak norak gitu. Maksudnya aslinya kalian itu bisa dimaksimalkan lagi. Begitu juga bakpia. Kenapa kita akhirnya keluar bakpia blasteran gitu? Kita nggak terima dengan bakpia yang begitu aja gitu. Karena kita melihat benang merahnya bakpia itu adalah
pastry, adalah kue gitu. Jadi kita bisa macam-macamin gitu dengan benang merah kue tadi dan berbentuk kecil gitu. Itulah yang bisa kita ambil pelajarannya sore ini, sahabat JDV. Selamat berinovasi dengan hal-hal yang tadinya biasa saja menjadi lebih dari yang biasa, atau kalau kita sudah asli ini, kita harus bikin yang lebih dari yang asli, seperti Mbak Pia. Selamat menikmati Mbak Pia dimanapun Anda berada. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan narasumber yang pastinya akan lebih menarik lagi. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan di Jagongan JDV Jogja Digital Valley. Untuk video-video lainnya silahkan jangan lupa subscribe di channel YouTube kita Telkom JDV, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan selamat sore.